warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan alladzi anzalal Qur'an fi syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa maulana Muhammadin habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, faqad qala tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih wa huwa asdaqul qailin wa atiullaha wa atiur rasula la'allakum turhamun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syahrul ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini setelah kita awali dalam melaksanakan sholat isya berjamaah yang sudah tentu keistimewaannya luar biasa. Isya berjamaah, paling utama dalam sholat berjamaah adalah sholat Jum'ah, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian sholat isya. Karena ada hadis yang menyatakan man shallal isya fi jama'atin faka'annama gama nisfal lail. Siapa orang yang mengerjakan sholat isya berjamaah, seakan-akan dia menghidupkan setengah malamnya untuk ibadah kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan kembali dengan mengerjakan sholat yang mengambil hadis yang menyatakan man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan kemudian mengisi malam-malam tersebut qiyam, arti mengisi malam-malam dengan ibadah, yaitu diantaranya sholat nah, maka disebut apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Niscaya akan diampunkan dosa-dosa yang masa lampau dan pula dosa-dosa yang akan datang, insyaallah, amin ya rabbal. Kemudian dari keistimewaan bulan suci Ramadan ini, Allah mengkelompokkan, mengklasifikasikan, membagikan akan 3 keadaan yang berada di 10 hari pertama, lalu di 10 hari kedua, dan di 10 hari ketiga. Yang disebut dalam suatu hadis, syahrul Ramadan awwaluhu rahmah. Permulaannya adalah kasih sayang. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah ampunan Allah. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan di penghujungnya pembebasan dari api neraka. Maka di sini dianjurkan untuk kita senantiasa membaca setiap hari pada malam pertama bulan suci Ramadan sampai ke 10. Itu dianjurkan untuk kita baca Ya Arhamar Rahimin setiap hari 100 kali. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Karena memang identik pada malam pertama sampai 10 permulaan bulan Ramadan ini dikenal dengan rahmatullah. Disebut dengan Ya Arhamar. Kita baca tuh setiap hari 100 kali Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Nanti 10 hari kedua pertengahan kita dianjurkan untuk membaca Ya Ghaffar Dzunub. Ya Ghaffar Dzunub. Ya Ghaffar Dzunub, Ya Ghaffar Dzunub artinya zat yang mengampunkan segala dosa. Itu 10 kedua. Dari 10 sampai 20. Ya Ghaffar Dzunub, Ya Ghaffar Dzunub, Ya Ghaffar Dzunub 100 kali. Nanti dari 20 sampai 30 kita baca Ya Mu'tiqar Riqab. Ya Mu'tiqar Riqab, Ya Mu'tiqar Riqab itu dibaca 100 kali setiap hari. Nah, kesempatan kali ini, pada malam hari ini kita bicara tentang masalah rahmatullah. Rahmatnya Allah. Karena disebut awwaluhu rahmah. Permulaannya kasih sayang. Sampai Allah menyatakan dalam hadits qudsi, wasi'at rahmati kulla syai'. Mengungguli kasih sayangku akan setiap sesuatu. Jadi setiap sesuatu tidak ada apapun nilainya dari rahmat Allah. Berarti apa? Kasih sayang Allah mengungguli siapapun. Siapapun makhluk, siapapun sesuatu. Kita sesuatu bukan?
Jadi Allah lebih sayang ketimbang diri kita sendiri. Allah lebih cinta kepada kita. Allah lebih sayang kepada kita lebih dari diri kita sendiri. Allah lebih sayang diri kita lebih dari orang tua kita. Allah lebih sayang dari istri atau suami kita. Gitu. Dari anak kita. Sampai suatu saat ketika Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika beliau dipindahkan dari surga menuju dunia, tempat kenikmatan, ketentraman, kenyamanan, dipindahkan oleh Allah menuju tempat yang fana, tempat yang gelisah, tempat yang gersang, tempat yang susah. Disitulah Nabi Allah Adam bermunajat pada Allah, "Ya Rabb, sungguh iblis menggodaku, sehingga disitulah dengan sebabnya aku terpindahkan dari tempat yang nikmat." Maka Allah menyatakan kepada Adam, akan kujadikan berbagai macam penjagaan yang kuat untuk anak keturunanmu dari godaan iblis. Allah nyatakan begitu kepada Adam. Nabi Adam ketika mendengar begitu menyatakan, "Ya Rabbi zidni," tambahin lagi ya Rabb. Maka Allah menyatakan, setiap kebaikan yang kamu dan anak keturunanmu melakukan, apapun bentuknya, maka akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Lalu keburukan yang kamu datangkan dan anak keturunanmu, maka tidak akan dilipat gandakan, melainkan balasan seperti itu. Kemudian Nabi Adam ketika dengar lagi menyatakan, "Ya Rabbi zidni," tambahkan lagi. Maka Allah menyatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang mereka berlebihan dari segala dosa yang mereka lakukan, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Maka di sini rahmat Allah begitu luas. Sampai kita diminta mengharapkan rahmat Allah ketimbang amal perbuatan kita. Sampai kita diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, yang beliau menyatakan, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami, dan rahmatmu lah yang kami harapkan ketimbang amal perbuatan kami. Itu doa Nabi SAW. Jadi rahmat Allah yang kita harapkan, bukan amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita banyak riya, banyak sum'ah, banyak dusta, banyak sombong. 20 rakaat aja buru cepet-cepetan. Ya, mau pengen cepet-cepetan kita. Apalagi udah terakhir akhir sholat tarawih, paling kencang itu. Ya, apa yang mau kita dambah? Apa yang mau kita andalkan? Apa yang mau kita banggakan amal perbuatan kita? Nah, maka ada suatu kisah seorang hamba yang ibadah 500 tahun. Berapa tahun? 500 tahun. Yang di situ Allah berikan kemuliaan. Apa yang terjadi? Di tempat ma'badnya nih, tempat ma'bad, tempat ibadahnya, tumbuh buah delima. Tahu kan pohon delima? Ada buahnya tumbuh. Jadi tinggal makan doang dia. Metik, makan, ibadah lagi. Lalu Allah tumbuhkan mata air. Nggak perlu jauh-jauh kita ke gunung nyari mata air. Di depan matanya langsung ada tumbuh mata. Bukan air mata, bukan. Tumbuh mata air. Dia beribadah terus sampai 500 tahun. Sampai di akhir dia menyatakan, "Ya Rabb, cabut ruhku dalam keadaanku sujud." Maka Allah cabut ruhnya dalam keadaan sujud. Singkat cerita, ketika Allah inginkan dia masuk ke surga, Allah menyatakan kepada malaikat, "Ya malaikati, adkhilu hadzal abda ilal jannah bi rahmati." Wahai malaikatku, masukkanlah hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Dengan langsung ngomong ini, bicara. Ya,
Langsung bicara ini si hamba dengan mencatakan, ya Rabbi bi amali, wahai Tuhanku dengan amalku bukan dengan rahmatmu. Dia ingin masuk surga dengan amalnya lantaran ibadah selama 500 tahun. Ya Rabbi amali, dengan amalku. Kata orang Betawi bilangnya main medit-meditan. Main hitung-hitungan. Wah, main hitung-hitungan ya Allah, maha Allah. Maka Allah nyatakan kepada malaikat, hasibu ala ni'matil basar. Ayo, coba timbang-timbangkan amal ibadah 500 tahun dengan nikmat yang kuberikan dengan satu nikmat. Nikmat pang dia, belum nikmat yang lain tuh. Wa in ta'uddu la ni'matullahi la tusuha. Jikalau engkau menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Nikmat basar aku berikan seberapa banyak? Seberapa lama? 500? Itu nikmat mata aku berikan 500 tahun. Ayo hitung-hitungin dengan amal ibadah. Dihitung amal ibadah dia dengan nikmat basar, maka nikmat basar melenyapkan, menghabiskan amal ibadah dia. Maka di situ Allah nyatakan pada malaikat, layak ini orang untuk dimasukkan ke neraka. Maka langsung diminta, ya Rabbi biar rahmatik. Ya Rabbi, ya udah dengan rahmatmu ya Allah. Dengan rahmatmu aku masuk surga. Maka Allah nyatakan, adkhilu ilaiha biar rahmati. Masukkanlah dia menuju surga dengan rahmatku. Maka dia masuk surga dengan rahmat Allah. Lihat, rahmat. Begitu luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saking hebatnya ini sifat rahmat, itulah yang juga diberikan sifat tersebut melekat kepada jiwa baginda Nabi besar Muhammad. Sampai dalam ayat menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sampai dikatakan Muhammadur Rasulullah, ya, asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tuh, ruhama'u bainahum. Lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya disinilah sifat rahmat pun melekat pada jiwa baginda Nabi SAW. Jangankan yang orang muslim, orang kufar sendiri pun, orang kufar sekalipun, sifat rahmat Nabi ada kepada mereka. Nabi diutus rahmat kepada mereka. Mereka tidak disiksa selama Nabi SAW berada di tengah-tengah mereka. Lihat. Sampai saking rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi kepada seluruh umat, termasuk kepada anak cucu beliau. Ada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah datang kepada Nabi SAW ke rumahnya. Nabi sedang bermain bersama Hasan wal Husain. Bermain apa? Nabi ditunggangin oleh Hasan dan Husain seperti layaknya kuda. Ya, mereka berada di atas badannya Nabi, Nabi berjalan. Lihat, ada di antara kita begitu orang tua. Ya, memberikan kasih sayang kepada anak cucunya seperti itu. Jabir bin Abdullah kaget melihat Nabi ditunggangi oleh Hasan Husain, Nabi berjalan lagi seperti layaknya kendaraan, seperti layaknya kuda. Di atas itu Hasan Husain. Sampai begitu, sampai mendekati berdirinya posisi Jabir bin Abdullah, Jabir menyatakan kepada Rasulullah dan menyatakan kepada Hasan Husain, menyatakan, ni'mal jamalu jamalukumah. Sebaik unta, sebaik tunggangan adalah tunggangan kalian berdua ya Hasan Husain. Ini afdalul khalqi, makhluk yang paling terbaik yang dijadikan tunggangan. Ketika itu mendengar hal demikian, Nabi menyatakan kepada Jabir, ni'mar raqibani huma. Sebaik tunggangan adalah mereka berdua, Hasan dan dan itu pun juga dilakukan oleh para penerus beliau, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Imam Ali, Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab, saking hebatnya beliau ketika jadi Amirul Mukminin, setiap sepekan beliau tanya tuh para gubernurnya. Ditanya-tanya semuanya. Setiap gubernur, setiap perwakilan yang beliau memang diutus, ya, beliau mengutus kepada mereka, ditanya-tanyain. Kalau di antara mereka tidak membantu orang yang sakit,
menjenguk orang yang terkena musibah, memberikan hadiah kepada orang yang sedih, gelisah, maka langsung beliau langsung dia langsung nggak boleh lagi kerja sudah. Udah langsung dipecat, udah nggak boleh lagi untuk kerja. Sampai suatu saat apa yang terjadi? Ketika beliau sedang bermain kepada cucunya atau anaknya, itu banyak anaknya di perutnya. Main kayak layaknya kita main sama orang tua sampai di perutnya main begitu Tiba-tiba nih si gubernur melihat kok begini Sayyidina Umar. Nggak ada haibahnya, nggak ada wibawanya kepada anaknya. Begitu, dengan pandangan sinis. Maka disitulah Sayyidina Umar bertanya kepada si gubernur tersebut, menyatakan, kaifa anta ma ahlik? Ente gimana bersama anak cucu ente? Gimana? Kata dia, idza dakhaltu sakatan natiq. Kalau ane masuk, buka pintu, yang tertawa, yang ngobrol, diam semuanya. Begitu. Maka ketika mendengar begitu, langsung Sayyidina Umar menyatakan kepada gubernur tersebut, tazil anna. Mulai saat sekarang, aku pecat kamu. Wa anta la tarfaq bi ahlik, wa kaifa tarfuq bi ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente nggak punya kasih sayang, nggak ada rahmat kepada keluarga dan anak cucu ente. Bagaimana engkau memiliki sayang kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. La tunza'ur rahma illa min syagi. Nggak dicabut sifat kasih sayang melainkan dari orang yang lacur, orang yang jauh dari rahmat Allah. Maka dari situ, bagaimana mereka orang-orang soleh yang memiliki rahmatnya kepada umat Nabi, kepada tetangga, kepada kaum muslimin, kepada orang-orang dekatnya dia, tanpa banyaknya sholat, tanpa banyaknya puasa, maka disitulah mereka mendapat derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi SAW menyatakan, inna abdala ummati, sesungguhnya abdal ini salah satu makom wilayah, kedudukan kewalian seseorang, itu namanya abdal. Inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kathratis sholah. Mereka tidak masuk ke surga dengan banyaknya sholat, wala bi kathratis siyam, dan pun juga dengan tidak banyaknya puasa. Tapi dengan apa mereka masuk surganya Allah sampai dapat predikat abdal ummati? Bal bisalamati sudur, melainkan dengan hati yang tidak ada dengki kepada orang, tidak ada hasut kepada orang, hatinya bersih, nggak ada iri, nggak ada hasut, girang kalau temannya dapat nikmat, girang kalau tetangganya dapat anugerah dari Allah, girang ikut serta dalam kegembiraan. Tuh, cukup itu. Hati yang bersih, nggak perlu banyak di ibadah, bakal menghantarkan di derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Wasakhafatin nufus, yang kedua, mereka mendapatkan itu lantaran dengan jiwa yang dermawan, jiwa yang selalu, tangan yang selalu memberikan, nggak mengepal, nggak pelit, nggak kikir, ada harta diberikan. Dan yang ketiga, warahmati bikulli muslim, dan memiliki kasih sayang dengan setiap kaum muslim. Insya Allah dengan hal ini ada manfaat untuk kita semuanya. Allah berikan kesehatan walafiat, Allah berikan rezeki yang banyak, yang barakah, biar khusyuk dalam ibadah dan mendapatkan apa yang Allah anugerahkan pada orang-orang soleh di bulan suci Ramadan, dengan diberikan kita malam Lailatul Qadar. Baik jiwa kita, orang-orang kita cintai, kaum muslimin muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.